Jemaat Tuhan sekalian, Salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, siapakah sesamamu? Siapakah yang engkau sebut sebagai sesamamu yang harus kau kasihi seperti dirimu sendiri? Siapa sesamamu yang harus kau lihat dia seperti engkau sedang melihat dirimu sendiri? Saya mempersilahkan sekarang saudara untuk sejenak alihkan perhatian atau pandanganmu dari mimbar ini dan coba lihat ke depan, lihat ke sampingmu, bahkan mungkin juga menolehlah ke belakang. Siapa sesamamu di situ? Di depanmu mungkin duduk dia yang setiap minggu kau jumpai, dia selalu berpenampilan necis rapi. Di sampingmu mungkin duduk seorang janda yang sedang susah, yang sedang bergumul dengan begitu luar biasa. Juga mungkin di sebelahnya duduk seorang ibu yang kerepotan mengurus anaknya, yang mungkin berlarian. Menoleh ke belakang, mungkin duduk di belakangmu seorang oma yang jari-jarinya nampak kotor kuku-kukunya, karena sehari-hari dia makan sirip pinang. Noda pinang itu membekas di kukunya. Siapa yang kau sebut sebagai sesama yang saudara lihat ada dalam ruang kebaktian ini? Lalu sekarang, saudara mari membawa pikiranmu ke lingkungan sekitar tempat di mana Bapak Mama tinggal. Bawa pikiranmu ke sana, di sekitar tempat tinggalmu. Dari 1A sampai 15B. Siapa sesamamu yang ada di situ? Mungkin di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu, ada satu keluarga miskin yang rumahnya persis di belakang rumahmu. Mereka punya banyak anak dan rumahnya hampir roboh. Coba lihat baik-baik dalam bayangan yang sementara saudara bentuk di benakmu. Mungkin ada dia yang tinggal di samping rumahmu, yang sedang menggumuli persoalan rumah tangganya, yang bisa jadi hampir setiap malam engkau mendengar mereka bertengkar. Lalu perhatikan lagi baik-baik. Mungkin tetangga di depan rumahmu, persis di depan rumahmu, adalah orang yang berlimpah-limpah berkat dengan kepemilikan harta yang banyak. Kemudian dalam pikiranmu kau bilang, dia tidak pernah susah. Beberapa meter jarak dari rumahmu, tinggallah dia yang bahkan jarang tersenyum saat dia melintas di depanmu. Lalu bergeser sedikit ke sana, tinggallah dia yang rumahnya sederhana sekali. Tapi dia selalu ceria, selalu tersenyum, selalu menegur siapapun saat mereka berpapasan. Di sebelahnya tinggal satu keluarga yang tidak seiman denganmu. Pertanyaannya masih sama. Siapa yang kau sebut sebagai sesamamu? Saudara-saudara, mari merenungkan pertanyaan ini dalam terang tema gereja yang hadir, menemani, dan merawat. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, banyak orang berpikir pencobaan terhadap Yesus itu cuma terjadi satu kali. Kapan?
Setelah dia menjalani masa puasa di padang gurun 40 hari itu, setelah Yohanes Pembaptis dia di Sungai Yordan, dia pergi berpuasa di sana sampai selesai iblis datang dan mencobai dia. Tapi kalau Bapak Mama baca begitu banyak cerita dalam Injil, Bapak Mama akan temukan setiap kali ketika Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi atau dengan ahli Taurat, mereka akan selalu mencobai dia dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menjebak dia. Kadang-kadang kita melihat pencobaan itu hanya pada bentuk-bentuk tertentu, tapi mengajukan satu pertanyaan untuk menjebak itu pencobaan. Bapak Mama, dan apakah kita pernah melakukannya? Kita mengajukan satu pertanyaan hanya untuk mencobai orang lain, padahal kita tahu dengan benar jawabannya. Dan satu pertanyaan yang dilontarkan untuk menjebak Yesus itu yang kita baca pagi ini. Dimulai dengan pertanyaan sang ahli Taurat tentang bagaimana bisa dapat hidup kekal. Ujung-ujungnya dia mencoba untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan, kalau begitu siapa sesamaku? Harusnya dia tahu siapa sesamaku. Bapak Mama, kita orang Kupang ini, kita selalu pakai istilah-istilah tertentu untuk menyebut atau untuk mendefinisikan sesuatu atau sesuatu kondisi. Misalnya, kalau kita tobat betul-betul dengan satu keadaan, kita suka pakai istilah titi batu. Titi batu sampai mati besok akan pi. Begitu. Kita suka pakai istilah titi batu untuk menjelaskan kita tobat, kita jerah. Kita jalan-jalan, kita ketemu satu yang nakal atau keras kepala, kita suka menyebut orang itu apa, Bapak Mama? Kepala batu. Ini orang terlalu kepala batu. Omong ulang-ulang, sang bisa dengar. Kalau kita bertemu dengan satu orang yang dia nampak tidak pusing, tidak malu, bahkan mungkin juga jarang tersenyum, kita suka bilang itu orang muka batu. Dan kalau kita ketemu orang-orang yang nampak tidak peduli dengan kondisi atau keadaan di sekitarnya, bahkan yang paling menyedihkan sekalipun, kita suka bilang itu orang hati batu. Keras, tidak tersentuh sedikit. Kita pembacaan pagi ini Bapak Mama, siapa yang hati batu di situ? Ada 3 orang bertemu dengan satu pribadi yang terluka. Siapa yang hati batu di situ? Imam dan orang Lewi. Imam ini hari-hari dia melayani Tuhan di bait Allah. Sama dengan orang Lewi. Suku yang dikhususkan dari 12 suku Israel untuk benar-benar berfokus untuk melayani Tuhan di bait Allah. Waktu berjumpa dengan orang yang sudah hampir mati ini, yang satu hanya lihat dari jauh ke jalan terus, yang satu justru langgar di sebelah kau lanjut di perjalanan. Dua-dua hati batu. Kehidupan kekal yang ingin engkau peroleh itu ternyata berkaitan erat dengan penghargaan dan kasih-Mu. Bukan hanya kepada Tuhan yang kau imani, juga bukan hanya kepada dirimu sendiri, tapi kehidupan kekal itu bisa kau peroleh ketika ada penghargaan dan kasih yang kau tunjukkan bagi sesamamu, seperti dirimu sendiri. Maka apa yang Lukas tulis dalam ayat 29, di situ Lukas tulis dengan baik Bapak Mama, untuk membenarkan dirinya, maka dia bertanya. Untuk membenarkan dirinya, apa yang sedang keliru dalam dirinya, sehingga dia perlu membenarkan dirinya dengan pertanyaan jebakan. Ahli Taurat itu, dalam keseharian mereka tidak bergaul dengan sembarang orang.
Ada batasan yang mereka pakai, ada standar yang mereka gunakan dalam mereka berelasi. Ada standar itu. Bagi orang-orang tertentu, mereka sebut sebagai sesama. Tapi mereka yang ada dalam noda dosa yang besar, yang luar biasa itu, jangan pernah berharap untuk disebut sebagai sesama oleh mereka. Tidak akan. Maka perumpamaan yang Yesus sampaikan tidak bisa tidak pada akhirnya nanti di ayat 36-37 itu membuat sang ahli Taurat mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa hanya dia yang menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya yang susah, itu yang disebut sebagai sesama manusia. Dia sendiri tanya dan pada akhirnya dia sendiri jawab di pertanyaan. Hanya dia yang kasih tunjuk belas kasihan kepada mereka yang susah, itu yang disebut sebagai sesamamu. Dia tidak bisa lagi membenarkan dirinya dengan cara memilih hanya orang-orang tertentu untuk disebut sebagai sesama. Sebab dalam konsep sesama manusia untuk kehidupan kekal adalah dia yang tidak kasih embel-embel apapun atau standar apapun untuk sebut orang lain sebagai sesamanya. Sekarang Bapak Mama sudah bisa jawab. Di muka, samping, kiri, kanan, belakang, timur, barat, agak serong sedikit. Ada si kaya, ada si miskin, ada si janda, ada yang cemberut, ada yang ceria. Siapa sesama? Bahkan mungkin juga angkat muka lihat ada dia yang selalu menggosipkan. Dia sesama. Orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak bergaul. Yahudi menganggap orang Samaria bukan Israel murni karena apa? Karena mereka lahir dari perkawinan campur Israel dan non-Israel. Mereka tidak dipandang sebagai Israel murni. Itu Samaria. Samaria juga menolak untuk disamakan dengan orang-orang Yahudi. Mereka menyebut diri kami ini bagian dari kaum keturunan suku Yusuf dan suku Lewi. Dan perumpamaan yang Yesus sampaikan itu hendak membuktikan bahwa kau pun cara bergaul selama ini salah. Cara pandangmu tentang sesama itu salah. Hati yang tergerak oleh belas kasihan, dia akan bertindak melampaui batas. Dan hati yang tergerak oleh belas kasihan bahkan akan mendobrak batas antara hitam dan putih demi kemanusiaan. Demi kemanusiaan, Bapak Ibu. Tidak pakai standar. Kalau mau tolong ya tolong. Apalagi orang sudah bilang, minimal kalau saya bisa tolong lebih baik diam daripada tulis banyak sekali komentar, tapi tidak pernah satupun tindakan nyata itu diberi. Sehingga dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan, saudara saya tidak harus sama dengan saya hanya untuk bisa saya sebut dia sebagai sesama saya. Dia tidak harus sekaya saya atau juga tidak harus semiskin saya supaya dapat saya sebut sebagai sesamaku. Saya kaya dan dia miskin, atau saya miskin dan dia kaya, perbuatan mengasihi melampaui standar-standar itu, Bapak Mama. Atau suku, karena dia satu suku dengan saya, atau karena dia seiman dengan saya, perbuatan mengasihi, tindakan kemanusiaan melampaui batas itu. Orang miskin bisa susah, tapi orang-orang kaya juga bisa susah. Orang-orang suci, orang-orang benar bisa susah. Orang-orang berdosa juga susah. Kalau saya hanya mau bantu yang kaya dan tidak untuk yang miskin, atau kalau saya hanya mau bantu yang si suci ini dan tidak untuk yang berdosa, maka sebenarnya saya sedang pakai satu ukuran yang membatasi saya untuk melakukan hal kasih kemanusiaan bagi sesama. Dia yang hari ini datang ke gereja mungkin lupa setrika dia pembaju. Kata orang ku pembelanja pembaju tak undur.
Dan baju tak kundur juga datang gereja. Dia sesama. Dia datang pakai depu sandal tua itu. Dan kau dengan sepatu mengkilatmu. Dia sesamamu. Saya dan saudara bisa hadir untuk sesama kita. Tapi kita mesti ingat, hanya dia yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia bukan hanya sekedar hadir, tapi dia juga punya kemampuan untuk menemani dan merawat. Kalau cuma hadir, semua orang bisa hadir, Bapak Ibu. Bisa hadir, tapi lanjut dengan menemani dan merawat, itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang tergerak hati. Imam dan si Lewi itu hadir di situ. Hadir. Tapi yang tergerak hati cuma si Samaria. Dia bukan hanya hadir, tapi dia temani dan rawat. Ini uang belanjakan. Kalau kau pakai lebih, saya kembali, saya ganti kau uang. Orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Tapi kalau dia sudah bertindak melampaui batas-batas itu, percayalah Bapak Mama, hatinya sudah tergerak oleh belas kasihan. Mungkin ini terlalu berlebihan. Tapi kalau hati sudah tergerak oleh belas kasihan, tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan si pendosa yang paling berdosa sekalipun akan kau datangi dia. Kau temani dan kau rawat dia dalam kesusahannya sebagai sesama. Kalau hatimu tergerak oleh belas kasihan. Kalau hatimu tergerak oleh belas kasihan, tidak ada standar apapun. Bahkan untuk pekerjaan Tuhan tidak pakai standar. Kalau hatimu tergerak oleh belas kasihan. Kalau hatimu tergerak oleh belas kasihan, tidak perlu bilang nanti, besok baru lu datang. Padahal hari ini bisa kau lakukan. Kalau hatimu tergerak oleh belas kasihan, tidak perlu tunggu dia minta. Kita tahu apa yang gereja perlukan. Tidak perlu tunggu gereja meminta. Atau kami berdiri dan menyampaikan suara gembala. Untuk bilang Bapak Mama, ini semua dekat tanggal 10. Tolong siap suatu kartu-kartu kalau nanti majelis dijemput. Tidak akan. Kalau hatimu tergerak untuk pekerjaan Tuhan, tidak perlu diberi ingatan. Dengan sendirinya kita akan siap. Dan kita ambil bagian dengan sukacita di dalamnya. Tanpa standar apapun. Pulang dan renungkan Bapak Mama. Lalu temukan siapa sesamaku yang ada di sana. Di sekitar siapa sesama. Tuhan berkati kita dengan firman. Amin.